Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil kitabi was sunnah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Qala rabbul alamin: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyara al-hadirat al-jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, pujian dan sanjungan kita peruntukkan untuk Allah Rabbul Alamin atas berbagai karunia dan fadilah yang diberikan kepada kita, sehingga Allah berikan kesempatan kembali untuk hadir di majelis ilmu yang mana disebutkan oleh Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuju majlis ilmu, barang siapa yang berusaha menempuh jalan-jalan ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Jalan menuju syurga adalah jalan yang manusia jatuh bangun di atasnya. Tetapi bagi para pecinta sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan ini adalah jalan yang begitu dimudahkan. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang muslim setelah Islam dan iman adalah dimudahkannya dia hadir di majelis ilmu. Dan perlu kita catat di dalam catatan kita bahwasanya hidayah adalah amanah. Hidayah adalah amanah, dan amanah itu tidak akan diberikan kepada insan yang tidak berhak. Amanah tidak diberikan kepada insan yang tidak berhak mendapatkannya, dan amanah akan diambil dari orang yang tidak pandai menjaganya. Maka nikmat yang saat ini ada pada kita berarti kita sudah melewati satu fase yang mana Allah sudah berikan. Tinggal fase berikutnya yang menjadi cobaan bagi kita, yaitu apakah kita pantas mengemban amanah ini sampai roh berpisah dengan jasad kita. Makanya ketika Allah mudahkan jalan menuntut ilmu, maka itu adalah kebaikan yang luar biasa bagi setiap insan. Karena kalau kita lihat dari 72 kelompok yang dijanjikan atau diancam neraka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua sebabnya adalah bermula dari jauhnya menuntut ilmu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin dengan nama-namanya yang husna dan sifatnya yang mulia, semoga Allah menjadikan majlis ini ikhlas karenanya subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga sampai kepada Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita berharap berjumpa dengannya, walaupun di dunia ini hanya kita berharap bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man ra'ani faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamatsalu bi," atau kama qala. Sesungguhnya siapa yang bermimpi melihatku, maka berarti dia melihatku di dalam mimpi. Karena syaitan tidak bisa menyerupai wujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam sampai kepada wanita pilihan, istri Nabi di dunia dan akhirat, sampai kepada para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan memasuki awal dari kitab Al-Qawaid Al-Muslah. Maka semoga awal dari muqaddimah ini berakhir dengan husnul khatimah hingga akhir dari pelajaran ini. Nah jemaah, saya tidak punya buku bahasa Indonesianya karena memang saya tidak mau membeli. Bukan berarti saya tidak mau memberi untung kepada yang menjual, bukan. Tetapi nanti ada kata-kata bahasa Arab yang memang harus saya jelaskan, sehingga kalau saya juga memegang terjemah langsung, ya
maka akan sulit saya menjelaskan kata-kata tersebut. Nah, silakan dibuka muqaddimah yang dimuat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini. Kalau tidak salah beliau membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Coba disesuaikan ada atau tidak. Ada atau tidak? Alhamdulillah ya. Baik, cetakan yang sebenarnya adalah, ini yang saya pegang adalah cetakan dari perpustakaan Syekh sendiri, artinya percetakan beliau sendiri. Di situ ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan syarah kata demi kata. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Itu dimulai Syekh kitab beliau dengan ucapan ini karena dua alasan. Syekh memulai kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan dua alasan. Alasan pertama adalah mencontoh kitabullah. Alasan pertama adalah mencontoh kitabullah. Mungkin saya akan ulangi dua kali mungkin ucapan saya agar ada kesempatan untuk mencatat. Karena Allah berfirman di awal dari kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, beliau rahimahullah memulai dengan basmalah adalah mencontoh Nabi SAW di dalam surat-surat beliau. Mencontoh Nabi SAW di dalam surat-surat beliau. Jadi ada dua alasan. Alasan pertama adalah untuk mencontoh kitabullah Al-Quran. Alasan kedua adalah untuk mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat-surat. Apakah Nabi menulis surat? Jawabannya tidak, karena Nabi tidak bisa membaca dan tidak menulis. Tetapi ada yang menulis untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu seakan-akan Nabi yang menulis. Biasanya Nabi mengutus misalnya ke Kisra, raja Persia, Kaisar, rajanya Romawi, atau ke Ethiopia, siapa? Najasyi, raja Ethiopia. Beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah, biasanya begitu. Dan kalau kita perhatikan ini juga sunnahnya Nabi siapa selain Nabi Muhammad? Sunnahnya semua Nabi, tetapi ada Nabi siapa yang disebutkan dalam Al-Quran? Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat ke Bilqis, maka Nabi Sulaiman mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alasan beliau membuka dengan basmalah adalah mencontoh kitabullah dan mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika seorang mengambil atau memulai sesuatu dengan basmalah, minimal ada dua faedah yang dia dapatkan. Minimal ada dua faedah yang dia dapatkan. Yang pertama adalah dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Perhatikan, Bismillah, ada huruf ba di awal. Ba di situ dalam bahasa Arab disebut ba isti'anah. Ba yang fungsinya minta tolong. Artinya apa? Artinya misalnya kita mau minum, Bismillah, berarti dengan pertolongan dari Allah saya minum. Misalnya kita ingin masak, Bismillahirrahmanirrahim, dengan pertolongan dari Allah saya memasak sesuai dengan kegiatan kita. Misalnya kita mulai majelis ini, Bismillah, berarti dengan pertolongan Allah kita memulai majelis. Tergantung perbuatan kita. Maka ba di sini maknanya adalah isti'anah. Kemudian faedah yang kedua adalah mengambil berkah dari nama Allah Jalla wa'ala. Mengambil berkah dari nama Allah Jalla wa'ala. Sini sudah dipahami di sini? Baik. Kenapa beliau memulai dengan dua alasan? Meniru kitabullah dan sunnah Rasul. Sebabnya apa? Faedahnya apa? Mendapatkan pertolongan Allah dan mengambil berkah dari nama Allah Jalla wa'ala. Baik, di sini sudah
Nah, kemudian di situ bismillah ada lafaz Allah. Bismillah ada lafaz bismi Allah. Bisa ingat ya tulisannya ya. Ingat ya tulisannya walaupun tidak ada papan tulis. Bismillah, bismi, kemudian ada lafaz Allah. Lafaz Allah ini adalah nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh selain Allah diberikan nama dengan nama ini. Tidak boleh selain Allah diberikan dengan nama ini. Contohnya ada nama Allah yang bisa diambil. Contohnya adalah Hakim, contohnya Halim, contohnya Rahim, dan seterusnya. Tapi kata Allah itu tidak bisa digunakan untuk selain Allah, karena semua nama Allah, perhatikan ini karena akan pusing kalau tidak. Nama Allah ini khusus bagi Allah. Karena apa? Karena semua nama Allah yang lain akan kembali ke nama ini. Paham di sini? Contohnya, siapa Ar-Razzaq? Allah. Siapa Ar-Rahman? Siapa Al-Ghafur? Jadi semua nama Allah yang lain akan kembali ke nama ini. Di sini bisa dipahami? Baik. Selanjutnya, nama Allah itu, kata Allah itu adalah kata yang diambil dari sebuah kalimat. Kata yang diambil dari sebuah kalimat. Kalimat di sini maksudnya adalah kata yang diambil dari kata yang lain, yaitu dari kata alaha ya'lahu atau ya'luhu. Kalau ada papan tulis enak, tetapi dibayangin saja. Alaha. Di situ ada sebentar. Di situ ada tidak tulisan asyhadu an la ilaha illallah? Ada tidak? Biar bisa kebayang. Ada tidak? Ada Arabnya. Perhatikan asyhadu an la ilaha. Ilahanya perhatikan. Ilaha. Kata Allah itu muncul dari kata alaha ya'luhu ilah. Ilah artinya adalah ma'luh. Berusaha untuk dipahami saja ya. Ilah artinya ma'luh. Ma'luh artinya ma'bud. Ma'bud itu artinya yang pantas disembah. Berarti makna Allah mengandung tauhid ibadah. Kalau disebut dibilang asyhadu an la ilaha illallah, berarti hanya Allah yang pantas diibadah. Bisa di sini? Jadi dari kata alaha ya'luhu, ilahan, ma'luh, ma'bud artinya yang disembah. Nah, yang nggak paham di sini nggak masalah, karena di sini bukan inti dari buku, tetapi itu adalah tambahan. Siapa yang memahami itu adalah sebuah rezeki dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu diambil nama Allah yang diambil, atau nama Allah yang memuat sifat rahmah. Nama Allah yang memuat sifat rahmah. Nama Allah yang memuat sifat rahmah. Adapun Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman itu menandakan artinya, Ar-Rahman itu artinya adalah Allah bersifat dengan sifat rahmat. Allah bersifat dengan sifat rahmat. Karena ada perbedaan antara Rahman dan Rahim. Rahman, Allah bersifat dengan sifat rahmat. Adapun Rahim, Ar-Rahim, Allah memberikan rahmat kepada hambanya. Bisa dibedakan? Ar-Rahman, Allah memiliki sifat rahmat, artinya Allah memiliki bersifat dengan sifat kasih sayang. Adapun Ar-Rahim, Allah memberikan kasih sayangnya kepada hambanya. Berarti terjemahan yang benar, wallahu a'lam bishawab, kalau kita ikut istilah kaidah bahasa Arab ini, Bismillahirrahmanirrahim artinya adalah dengan nama Allah yang penyayang dan menyayangi hambanya. Paham tidak di sini? Baik, apa tadi kata Rahman artinya? Allah bersifat rahmat. Rahim, Allah memberikan rahmat. Baik,
Terjemahan yang ada adalah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah pengasih dan penyayang. Sebenarnya sama Rahman dan Rahim dari kata rahmat. Kalau kita lihat kaidah adalah terjemah yang pas, wallahu a'lam bishawab, bukan berarti itu adalah sesuatu yang menyimpang. Terjemahan yang ada bukan, terjemah yang tepat adalah dengan nama Allah yang pengasih dan mengasihi, atau dengan nama Allah yang pemilik rahmat dan memberi rahmat. Dengan ini bisa diambil faedah yang lain, bahwasanya Ar-Rahman hanya khusus untuk Allah. Sifat Rahman atau nama Rahman hanya khusus untuk Allah. Berarti tidak boleh seorang anak diberi nama Rahman, tidak boleh diberi nama Rahman, karena yang memiliki rahmat sejati cuma Allah. Tetapi boleh seorang anak diberikan nama Rahim, karena di sini kan Rahim sifat Allah kepada hambanya. Ketika Allah sudah memberikan rahmat kepada hamba, berarti hamba ini memiliki rahmat tidak? Memiliki, karena sudah dikasih sama Allah. Sesuatu yang dia miliki, dia boleh bernama dengan nama itu. Bisa? Bisa tidak? Bisa tidak? Sekali lagi kajiannya interaktif ya. Kita nggak ngebet habis, nggak buru-buru mau habis, nggak gitu. Ar-Rahman, nama yang hanya khusus untuk Allah, karena artinya tadi Allah pemilik rahmat secara sempurna, kan gitu. Manusia apakah memiliki rahmat secara sempurna? Berarti dia boleh tidak bernamakan Rahman? Tidak. Sini bisa. Ar-Rahim artinya Allah memberi rahmat kepada hambanya. Setelah hamba itu diberikan rahmat, apakah dia punya rahmat? Punya, walaupun terbatas. Nah, ketika dia sudah punya sifat kasih sayang yang diberikan Allah, boleh tidak dia bernama dengan nama itu? Nah, bisa di sini. Berarti nama Rahman itu untuk Allah, nama Rahim itu boleh untuk hambanya. Kalaupun ingin menggunakan Ar-Rahman, gunakanlah Abdur Rahman, Abidur Rahman, Amatur Rahman, begitu ya. Artinya ada dinisbahkan penghambaan kepada Allah Jalla wa'ala. Di sini bisa? Bisa tidak? Bisa ya. Nah, ini faedah sebenarnya kalau diulas dalam benar-benar diulas pastinya banyak faedah. Tetapi ini adalah pelajaran yang tidak mengulas semua masalah, karena kita sedang tidak nahu seutuhnya, ya, tidak belajar bahasa Arab seutuhnya. Nah, jadi kita ambil faedah yang demikian saja. Berarti bisa di sini? Nah, jadi dua sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu bersumber dari satu sifat, yaitu rahmah, mengandung satu sifat yang sama, yaitu rahmah. Hanya saja Rahman itu khusus untuk Allah, dan Rahim itu bisa untuk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah di akhir surat Al-Fat atau surat Muhammad atau surah Al-Fat, surah Muhammad kalau tidak salah ya, surah Al-Fat. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Allah sebut tentang nabinya bahwasanya nabinya SAW itu terhadap orang mukminin rahim. Berarti Allah sifatkan nabinya dengan rahim. Baik. Allah sifati nabinya dengan rahim, berarti boleh bersifat dengan sifat bernama dengan nama rahim. Tetapi apakah Allah pernah menyifati hambanya dengan rahman? Tidak pernah. Maka di sini adalah tidak boleh seorang menamakan namanya dengan Rahman. Kalaupun nama anaknya Abdurrahman, panggillah Abd atau Abdurrahman. Ambil secara utuh atau ambil penggalan awalnya. Maka hal itu adalah lebih selamat. Bisa di sini? Ini bismillah ya. Ini bismillah. Sekarang kita masuk di mukaddimah beliau. Nah, beliau sebutkan Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Benar gitu? Iya. Baik, kita berhenti di situ. Beliau sebut alhamdulillah. Alhamdu ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdu itu artinya adalah bahasa kita apa?
segala puji. Dari artinya saja kita bisa ambil penjelasan. Karena memang begitulah tafsirnya. Alhamdu itu maknanya adalah pujian dengan lisan, pujian dengan lisan dan keyakinan hati, pujian dengan lisan dan keyakinan hati. Taib, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala maha sempurna, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala maha sempurna, dan pujian tersebut dilandasi dengan cinta dan pengagungan, dan pujian tersebut dilandasi dengan cinta dan pengagungan. Taib, berarti alhamdu bisa kita artikan adalah saya memuji Allah. Baik, saya memuji Allah dengan ucapan lisan saya dan keyakinan hati saya bahwasanya Allah maha sempurna, dan semua itu saya ucapkan dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah. Bisa di sini disusunnya bebas deh. Yang penting di situ ada pujian, ada pengakuan yang dipenuhi dengan cinta dan pengagungan bahwa Allah maha sempurna. Baik, dalam kata alhamdu itu ada ucapan lisan dan keyakinan hati. Ada ucapan lisan dan keyakinan hati. Dan Allah itu disifati dengan sempurna. Baik, dari seorang hamba yang penuh cinta dan pengagungan. Bisa di sini ya. Nyusunnya bebas, tetapi tiga hal itu harus ada. Disifati Allah dengan kesempurnaan, dan dia harus meyakini dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Baik, di sini bisa. Misalnya kalau kita mengucapkan Ahmadullah, saya memuji Allah. Artinya apa? Saya mencintai Allah, mengagungi Allah dengan kesempurnaannya. Bisa di sini? Bisa tidak? Bisa tidak? Baik. Nah, ilmu tersebut memang harus sabar. Kata para ulama, man sabata nabata, man sabata nabata. Siapa yang teguh sabar, dia akan tumbuh. Siapa yang teguh sabar, dia akan tumbuh. Ibarat pohon tuh, pohon kalau kita tanam tuh benar-benar akarnya, benihnya, dia akan tumbuh. Kalau kita ala kadarnya saja, kalaupun tumbuh ya ala kadarnya juga, tidak kokoh dan tidak kuat. Karena itu memang salah satu yang membedakan antara kita dengan para salaf adalah perbedaan dalam kesabaran. Karena dulu jemaah, para salaf tersebut ya, ketika dia tidak paham, apa yang dia lakukan? Meninggalkan majelis? Tidak. Karena ketidakpahaman dia itu bisa jadi ada celah syaitan. Engkau sudah tidak paham, dahlah cari majelis lain saja. Tapi ini bukan karena ustadznya ya, maksudnya ini karena majelisnya. Artinya seorang tersebut kadang dihalangi dengan kesusahan paham. Memang seorang itu berbeda-beda dalam pemahaman, dan Allah tidak membebankan. Karena itu Allah mengatakan apa? Rasulullah mengatakan talabul ilmi fardhah, menuntut ilmu fardhah. Rasulullah tidak mengatakan paham ilmu fardhah. Kenapa? Pemahaman dari Allah. Tugas kita hanya menuntut. Memahami itu adalah dari Allah, walaupun maksimal kita berusaha untuk memberikan pemahaman. Baik, alhamdulillah tadi apa? Ujian dengan lisan. Nah, ujian dengan lisan, ketetapan dengan hati bahwasanya Allah itu maha sempurna, dan itu dengan rasa cinta kita dan penuh pengagungan. Kelas di sini? Baik. Bisa ya di sini? Nah, selanjutnya jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala adalah nahmaduhu. Itu adalah sama seperti penjelasan alhamdu, artinya adalah nahmaduhu, kami memuji Allah. Artinya kami memuji Allah dengan lisan, menetapkan dengan hati bahwasanya Allah maha sempurna, dan semua itu dengan rasa cinta dan pengagungan kami kepada Allah tabaraka wa taala. Baik, selanjutnya wa nasta'inuhu, dan kita mohon
pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita mohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nasta'in itu artinya adalah kita minta tolong. Maka dalam hal ini seorang hamba itu dia harus tahu, harus sadar bahwasanya tidak mungkin dia diberikan taufik kecuali setelah Allah berikan pertolongan. Karena itu dalam semua kehidupan kita nih, kalau kita mau cerna dan mau sadar, kehidupan kita itu tidak pernah lepas dari surat Al-Fatihah. Terlebih adalah firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena inti dari Al-Quran itu pada ayat ini. Nanti Imam Ibnul Qayyim mengkerucutkan sampai ujungnya, ya, bahwasanya gini, Al-Quran tersebut, ya, dikerucutkan maknanya adalah pada satu surat akhirnya, yaitu surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah dikerucutkan pada satu ayat, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita mengabdi pada Allah, Allah berikan apa yang kita mau, yang kita butuhkan, Allah akan berikan. Maka di sini nasta'in itu adalah sebuah keyakinan bahwa seorang mukmin itu harus sadar dia tidak punya taufik kecuali dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Allah mengisyaratkan sahnya salat kita dengan salah satu dari ayatnya, kita harus membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, nasta'in, ya, nasta'in di sini kita harus tahu bahwasanya seorang tersebut bisa beristi'anah dengan Khaliq dan dengan makhluk. Seorang bisa tidak beristi'anah dengan Allah. Isti'anah sudah paham belum ya? Isti'anah itu minta tolong. Bisa tidak dia minta tolong sama Allah? Baik. Isti'anah itu ada dua. Pertama, isti'anah billah, bil Khaliq, minta tolong dengan Allah sang pencipta. Maka ini hukumnya adalah wajib. Baik. Yang kedua adalah isti'anah bil makhluk, minta tolong dengan makhluk. Dan ini hukumnya ada dua. Isti'anah dengan makhluk hukumnya ada dua. Pertama adalah hukumnya jawaz atau jaizah, boleh. Hukumnya adalah boleh dengan syarat hamba ini mampu. Contohnya adalah dia katakan tolong dong belikan makanan, ternyata dia mampu, maka ini boleh. Yang kedua adalah hukumnya syirik, yaitu ketika hamba tersebut tidak mampu. Hukumnya adalah syirik ketika hamba itu tidak mampu. Contohnya apa? Contohnya dia katakan, contohnya apa? Maksudnya gimana? Tapi misalnya dia katakan kepada dia hamil, dia datang kepada bidan, dia katakan, wahai ibu bidan, tolonglah anak ini jadikan anak perempuan. Baik, bisa tidak? Tidak. Maka ini adalah hukumnya adalah syirik. Maka di sini kita harus perhatikan ketika kita mengarahkan permohonan tolong atau permintaan tolong, lihat yang kita minta tolong bisa atau tidak, mampu atau tidak. Ala kulli hal, seorang muslim harus minta tolong kepada Allah, karena Rasulullah mengatakan ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguh atas apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah wala ta'jaz, minta tolong sama Allah, janganlah engkau lemah. Tapi di sini dalam sabda Nabi ada faedah. Artinya apa? Siapa yang tidak bisa minta tolong kepada Allah, dia selemah-lemahnya manusia. Siapa yang tidak bisa minta tolong sama Allah, dia adalah selemah-lemahnya manusia. Berarti minta tolong saja dia tidak mampu, bagaimana mana dia bisa melakukan sesuatu yang lain. Maka hal ini harus kita perhatikan. Baik, bisa di sini ya.
nasta'inu. Baik. Kemudian wa nastaghfiru, dan kita minta ampun dan kita beristighfar kepada Allah. Istighfar, jamaah yang dirahmati oleh Allah, istighfar itu artinya adalah meminta ditutupnya dosa kita, dari meminta kepada Allah atau meminta ditutupnya dosa kita oleh Allah dan dimaafkan. Meminta ditutupnya dosa kita oleh Allah dan dimaafkan. Berarti kalau kita ucapkan astagfirullah, artinya adalah saya minta kepada Allah agar Allah tutup kesalahan saya dan Allah maafkan. Baik. Ditutup saja, terkadang belum tentu dimaafkan. Bisa paham di sini? Kadang orang selama hidupnya ada orang tidak tahu kesalahan dia, tetapi nanti di akhirat Allah nggak maafkan dia. Maka di sini istighfar mengandung dua makna, mengandung dua permintaan, yaitu minta ditutupkan aibnya, dosanya, dan minta dimaafkan. Baik, di sini bisa ya? Berarti maghfirah itu artinya apa? Minta ditutupkan aib dan minta ampunan atau minta maaf. Baik, selanjutnya adalah wa natubu ilaihi, dan kita bertaubat kepada Allah. Tapi ini muqaddimah syekh itu disebut dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah ini biasanya Nabi kalau berkhutbah pakai muqaddimah ini. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tetapi wa natubu ilaihi ini tidak ada dalam lafaz hadis. Baik, bisa bedakan? Jadi alhamdulillah atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah, tidak ada wa natubu ilaihinya. Bisa? Tetapi kalau orang ingin menambahkan tidak masalah, tetapi jangan dia katakan ini hadis. Bisa di sini? Sebagaimana dia boleh mengganti ini dengan alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in, enggak masalah. Tetapi dia menggunakan khutbatul hajah, itu yang sering digunakan oleh Nabi. Tapi ingat, lafaz wa natubu ilaihi itu dikasih tanda ini tidak termasuk hadis. Ini tidak termasuk hadis. Baik. Tetapi kita syarah karena Syekh mengucapkan itu. Baik, taubat itu artinya adalah, tadi sudah tahu kan arti istighfar. Sekarang taubat artinya adalah penyesalan terhadap dosa. Penyesalan terhadap dosa. Nah, penyesalan terhadap dosa dan segera meninggalkannya, serta bertekad kuat tidak mengulangi, dan mengembalikan hak manusia, Itu perbedaan antara taubat dan istighfar. Berarti kalau istighfar itu lebih identik dengan ucapan. Bisa di sini? Bisa identik dengan seringnya identik dengan ucapan. Tapi taubat itu dia lebih kepada ucapan dan pergerakan sekaligus. Artinya dia melakukan dosa misalnya, kemudian dia bertaubat, artinya dia tinggalkan taubatnya, dia berusaha menyesali, kemudian dia berazam untuk tidak melakukan lagi. Dan kalau uang orang, barang orang yang dia ambil, dia kembalikan. Berarti di sini syarat taubat ada 4. Apa itu? Nyesal. Kedua, segera meninggalkan sesuai urutannya. Kemudian berazam tidak mengulangi. Dan kalau berkaitan dengan hak manusia, maka hal itu dikembalikan kepada yang lain. Nah, di sini bisa ya. Dan ingat, wa natubu ilaihi itu tidak masuk dalam lafaz hadisnya. Nah, di sini bisa lanjut. Nah, kalau udah kasih tahu ya. Baik, selanjutnya
Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari buruknya, dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kita. Taib, na'udzubillah itu dalam bahasa Arab katanya adalah isti'azah. Isti'azah. Tahu tidak? Kata lain dari isti'azah itu apa? Ta'awuz. Taib. Kalau disuruh ucapkan ta'awuz apa bacanya? Taib. Kalau disuruh beristi'azah sama. Taib. Nah, berarti na'udzubillahi min syururi anfusina ini adalah namanya adalah ta'awuz. Dan ta'awuz itu artinya adalah kita minta pertolongan kepada Allah dan bersandar hanya kepada Allah. Minta pertolongan dan bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu arti dari isti'azah. Bisa di sini? Itu bisa kita lihat pada ucapan isti'azah atau firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-97 kalau tidak salah. Al-Mu'minun ayat 97, Allah berfirman, wa qur rabbi a'udzubika min hamadzatish syayatin. Dan katakanlah, wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Berarti ta'awuz itu maknanya apa? Interaktif ya. Maknanya apa? Minta perlindungan kepada Allah dan hanya bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini harus kita perhatikan. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hukum dari isti'azah, ya, hukum dari isti'azah sama dengan isti'anah. Hukum dari isti'azah sama dengan isti'anah. Artinya selama orang itu mampu, dia bisa meminta tolong kepada orang itu. Bisa tidak bedakan? Isti'azah tadi itu wa na'udzubillah. Isti'anah wa nasta'inu. Bisa ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu isti'anah. Dari kata ana ya'unu atau a'ana yu'inu. Baik, wa na'udzubillah, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari apa? Min syururi anfusina. Min syururi anfusina, dari keburukan jiwa-jiwa kita. Keburukan jiwa itu ada dua. Keburukan jiwa itu ada dua. Pertama adalah enggan melakukan ketaatan. Enggan melakukan ketaatan. Yang kedua adalah suka melakukan kemaksiatan. Itu buruknya jiwa. Enggan melakukan ketaatan serta suka melakukan kemaksiatan. Berarti keburukan jiwa tersebut sama dengan meninggalkan wajib, mengerjakan haram. Harusnya wajib dikerjakan karena jiwanya buruk, wajibnya ditinggalkan. Harusnya yang haram ditinggalkan karena jiwanya buruk, justru dikerjakan. Berarti jiwa yang buruk itu membolak-balikan yang seharusnya dilakukan semestinya. Bisa di sini? Nah, min syururi anfusina, dan jiwa itu ada jiwa yang buruk sebagaimana firman Allah di dalam surah Yusuf ayat 53 tentang kisah Yusuf dan istri menteri, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, dan aku tidak bisa membersihkan jiwaku atau menjaga jiwaku karena jiwa menyuruh kepada keburukan. Berarti jiwa ada tiga. Di dalam Al-Quran jiwa itu ada tiga. Pertama, jiwa itu bahasa Arab nafsu ya, nafsun. Jadi saya ucapkan dalam bahasa Arab aja. Nafsu yaitu jiwa, nafsu dalam kurung jiwa itu ada tiga. Yang pertama adalah nafsun lawamah. Nafsun, tulis aja gitu dulu. Nafsun lawamah, yaitu jiwa yang suka mencela.
jiwa yang suka mencela. Apa maksudnya jiwa yang suka mencela? Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan jiwa yang suka mencela ini bisa jadi dua arah. Kalau jiwanya baik, dia mencela ketika dirinya berbuat buruk. Jadi jiwa yang mencela itu keadaannya dua. Mencela dirinya ketika dia berbuat buruk, mencela dirinya ketika dia buat buruk. Ini baik atau buruk? Baik. Bisa ya? Ini cuma muter-muter situ saja. Jiwa yang mencela itu ada dua. Pertama adalah jiwa yang mencela dirinya ketika dia berbuat buruk, dan ini adalah baik. Yang kedua adalah ini yang kedua dari yang pertama ya. Jiwa yang mencela ketika dirinya berbuat baik. Jiwa yang mencela ketika dirinya berbuat baik, dan ini adalah buruk. Baik, bisa di sini. Ini jiwa yang keberapa? Jiwa pertama. Jiwa pertama itu adalah jiwa yang suka mencela, dan dia mencela itu dengan dua keadaan. Dia mencela ketika buat buruk, dan ini adalah baik, dan dia mencela ketika berbuat baik, ini adalah buruk. Contohnya dia mencela yang buruk ketika dia malas ke majelis ilmu, ketika dia sudah mulai risih dengan pakaian muslimahnya, maka jiwanya katakan alangkah buruknya jiwamu. Berarti jiwanya baik. Baik. Kalau ketika dia mengatakan ngapain di majelis ilmu, ngapain, ini sudah bukan musim hujan lagi, ini musim panas, ngapain pakai pakaian seperti itu, berarti jiwanya mencela kebaikannya, mencela ketaatannya, berarti ini jiwa yang buruk. Baik. Yang kedua adalah nafsun mutmainnah. Nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini adalah jiwa yang seorang yang benar-benar yakin kepada Allah Jalla wa'ala. Dan yang ketiga adalah nafsun ammarah bisu, jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Jadi dia cuma condong kepada keburukan. Nafsun ammarah bisu. Pakai koma atas saja. Bisu, jiwa yang menyuruh kepada yang buruk. Berarti jiwa ada berapa? Tiga. Hal ini harus diingat-ingat ya, jiwa ada tiga. Saya ulangi, jiwa pertama adalah lawama, dan lawama ini terbagi dua. Dia mencela ketika berbuat buruk dan ini baik, dia mencela ketika berbuat baik dan ini buruk. Yang kedua adalah nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang, berarti dia senantiasa condong kepada kebaikan. Ketiga adalah jiwa nafsun ammarah bisu, jiwa yang senantiasa menyuruh kepada keburukan. Dan ini adalah jiwa yang senantiasa buruk. Bisa di sini? Nah, lanjut. Satu lagi. Berikutnya baru kita tunda pekan depan. Baik, min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan-keburukan amalan kita. Baik, keburukan amal itu juga ada dua. Keburukan amal itu ada dua. Apa saja? Yang pertama adalah lalai dalam mengerjakan perintah. Lalai dalam mengerjakan perintah artinya dia bisa jadi tidak mengerjakan, bisa jadi mengerjakan tapi dia tidak seperti yang diminta oleh syar'i. Baik, yang kedua adalah tenggelam di dalam larangan. Tenggelam di dalam larangan. Maka ini adalah keburukan amalan-amalan kita. Karena itu hikmahnya setelah salat kita langsung diarahkan untuk istighfar karena buruknya jiwa kita. Karena itu berkata Aisyah radhiyallahu taala anha dan sebagian salaf, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapat di catatan amalnya banyak istighfar. Dan istighfar sebagaimana yang pernah kita syaratkan di dalam flyer bahwasanya
Istighfar itu adalah nikmat dari Allah. Seandainya kita tidak bisa makan, tetapi kita bisa beristighfar, itu adalah nikmat yang luar biasa. Karena betapa banyak orang bisa makan enak tapi jauh dari istighfar. Terkadang dia makan seafood, tetapi lisannya berucap hewan yang najis. Subhanallah. Dia makan makanan yang halal, tapi ucapannya ucapan hewan yang haram. Makanya orang yang tidak bisa minum, tidak bisa makan, tapi dia bisa istighfar, itu adalah nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Taib jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kepada min syururi anfusina, buruknya jiwa-jiwa kita. Di situ ada catatan. Taib, ada catatan. Pertama adalah bahwasanya keburukan itu, ini berarti judulnya adalah tentang keburukan ada beberapa catatan. Tentang keburukan ada beberapa catatan. Pertama adalah keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Tidak dinisbatkan kepada Allah secara sifat dan perbuatan. Tidak dinisbatkan kepada Allah secara sifat dan perbuatan. Maksudnya gini, kita tidak boleh mengatakan ini perbuatan buruk ini, kejadian buruk ini adalah karena salah satu dari sifat Allah. Nggak boleh. Bisa di sini? Bisa tidak? Bisa. Karena ini bisa jadi syubhat kalau nggak paham. Saya ulangi, keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah secara sifat dan perbuatan. Artinya nggak boleh kita katakan Allah berbuat buruk, nggak boleh kita katakan Allah bersifat buruk. Bisa di sini? Itu satu. Yang kedua adalah bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau semua perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah baik. Semua perbuatan Allah adalah baik. Yang buruk adalah perbuatan makhluk. Yang buruk adalah perbuatan makhluk. Baik. Bisa dipahami poin kedua ini? Baik. Kemudian keburukan tersebut tidak boleh dinisbatkan kepada Allah secara individu. Tidak boleh dinisbatkan kepada Allah secara individu atau tunggal. Nggak boleh dinisbatkan kepada Allah secara tunggal. Maksudnya gini, Allah berfirman misalnya, Allahu khaliqu kulla syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu ini ada kebaikan tidak? Sesuatu ini bisa jadi kebaikan tidak? Bisa jadi keburukan tidak? Baik. Di sini adalah kita sebutkan keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah secara individunya, secara tunggal keburukannya. Tidak paham mesti. Maksudnya adalah keburukan itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah secara keburukannya. Allah kan menciptakan segala sesuatu. Ini boleh kita sebutkan Allah menciptakan segala sesuatu, berarti yang baik dan yang buruk. Tetapi nggak boleh kita katakan Allah menciptakan keburukan. Nggak boleh. Cuma nyebut keburukan tunggal nggak boleh. Baik, kita boleh mengatakan Allah menciptakan semua ini, termasuk kejadian yang menimpa negeri kita. Boleh. Tapi kalau kita sebutkan Allah menciptakan banjir, itu konotasinya buruk. Bisa? Berarti Allah itu suka mengazab. Maksudnya gitu. Bisa di sini ya? Nah, hal ini harus kita perhatikan. Atau ya, kita boleh mengucapkan keburukan tersebut hanya sebagai sebab. Contohnya Allah berfirman, min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah yang menciptakan subuh dari keburukan yang Dia ciptakan. Artinya dari sebab keburukan. Bukan berarti kita berlindung kepada Allah dari ciptaannya, tapi karena misalnya subuh ini kan terkadang
waktu orang mengirim sihir dan sebagainya. Maka subuh ini menjadi apa? Sebab. Menjadi sebab keburukan yang sampai kepada kita. Bisa di sini? Berarti bukan Allah yang menciptakan keburukan yang kita tidak bisa mengatakan keburukan yang sampai subuh ini adalah ciptaan Allah. Dalam artian itu konotasinya buruk. Maka Ahlussunnah berusaha mengarahkan agar tidak berkata buruk. Betul, yang menciptakan segala sesuatu termasuk keburukan adalah Allah. Tapi nggak boleh kita langsung keburukan ini karena Allah. Nggak bisa. Bisa di sini? Atau boleh saja kita menyebutkan keburukan, tetapi kita tidak boleh menyebutkan Allah sebagai pelakunya. Contohnya Allah berfirman di dalam surah Al-Jin ayat 10 kalau tidak salah, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardh, dan kami tidak tahu apakah keburukan yang diinginkan bagi penduduk bumi. Disebutkan tidak pelakunya? Disebutkan tidak pelakunya? Dan kami tidak tahu apakah keburukan yang diinginkan untuk penduduk bumi. Disebutkan objeknya. Siapa objeknya? Penduduk bumi. Fa'ilnya, subjeknya ada? Enggak. Wallahu musta'an wa alaihi tuqlan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.